D. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Indikator ini merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk atau form utility. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal terbagi menjadi 3. 1. Keberhasilan manajemen produksi. 2. Ukuran kinerja sistem produksi. 3. Ukuran kinerja produktivitas mesin. 1. Keberhasilan manajemen produksi. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu A. Produktivitas. Produktivitas ini yaitu kemampuan sesuatu atau setiap orang atau sistem apa? Perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara seperti apa? Memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Itu ya produktivitas. Jadi pada intinya ini kemampuan ya, baik yang memanajemen produk tersebut, lihat dari suatu perusahaannya atau cara menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan baik itu seperti apa ya. Memanfaatkan sumber daya dari bahan pokok atau bahan baku dan lain sebagainya supaya efektif dan efisien. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu B, kapasitas. Kapasitas di sini yaitu kemampuan berproduksinya. Ya, jadi seperti apa kemampuan berproduksinya? Baik itu dari daya tampung atau daya serap suatu produk yang terukur. Ya, intinya terukur dari suatu pengolahan produk tersebut. Selanjutnya C, kecepatan pengiriman. Ini juga harus bisa memanajemen kecepatan pengiriman ini karena di dalam proses produksi tersebut mengacu kepada perencanaan dan pelaksanaan. Maka dari itu ini yang bisa menjadi rencana atau terjadwal dari jangka menengah, jangka pendek ataupun jangka panjang. Otomatis kecepatan pengiriman ini disesuaikan ya, harus tepat dengan perencanaan. Ya, lebih cepat lebih baik. Selanjutnya poin selanjutnya yaitu D, kualitas produk. Pada dasarnya kualitas produk ini harus berkualitas ya, karena keinginan konsumen juga ingin berkualitas. Bagaimana caranya suatu produk ini menghasilkan produk yang berkualitas? Otomatis manajemen dari bahan bakunya ataupun bahan produksi sumber daya yang ditampungnya itu berkualitas ya, sehingga konsumen dapat tertarik dengan produk tersebut. Poin selanjutnya yaitu kecepatan proses. Kecepatan proses ini tentunya sangat sama ya ini dengan poin C, yaitu kecepatan pengiriman. Pada dasarnya ini kedua poin tersebut mengejar efektif dan efisien, artinya tepat dengan perencanaan. Dari hasil perencanaan ini sama dengan pelaksanaannya. Daya serap produk ketika dipasarkan itu mampu mengeluarkan omset ya,
baik itu dari jangka pendek, tepat, dengan jangka menengah, ataupun jangka panjang. Intinya, terencana dan terlaksana tersebut sangat pengaruh sekali ya kepada kecepatan proses. Selanjutnya, poin selanjutnya itu F, fleksibilitas. Nah, di sini arti fleksibilitas di sini berbagai ya. Jadi berbagai teknologi, artinya memberikan keleluasaan ya. Baik produk yang dirancang untuk secara mudah ya, secara mudah beradaptasi dengan perubahan jenis dan jumlah produk yang diproduksi. Fleksibel di sini ya. Jadi aktivitas fleksibel di sini berarti lebih leluasa lagi untuk melakukan segala hal. Pada intinya di sini agar bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan, baik itu dari jenis ataupun produk yang diproduksi. Selanjutnya yang kedua yaitu ukuran kinerja sistem produksi. Ukuran kinerja sistem produksi ini meliputi 3 poin. Di antaranya yaitu A, ongkos produksi, B, kualitas produk, C, tingkat pelayanan. Nah, dari kesemuanya ini harus terukur kinerja sistem produksi ini, baik itu dari ongkos produksinya itu harus terlihat atau terukur. Berapa ongkos produksinya itu diperhitungkan ya. Kualitas produk, nah ini harus berkualitas. Jadi ada yang namanya uji coba produk, harus teruji ya, supaya terlihat kualitas produk tersebut. Tingkat pelayanan, nah ini pelayanan di sini yaitu cara memasarkan ya, pemasarannya seperti apa ya. Pelayanan ini tentunya harus menggunakan pelayanan prima ya, supaya konsumen merasa tersanjung saat dilayani, atau pelayanan yang sangat memuaskan ya bagi hati konsumen. Itu sangat penting sekali, berpengaruh terhadap pemasaran produk tersebut. Walaupun produknya kualitasnya baik, tapi tetap saja apabila dari tingkat pelayanannya kurang sempurna atau tidak melakukan pelayanan prima, itu akan kurang terserap produk tersebut dikarenakan tingkat pelayanannya kurang memuaskan. Selanjutnya terakhir nomor 3, ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEE, Overall Equipment Effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability, performance, and quality. Tahap pengukuran menggunakan OEE ada beberapa poin, di antaranya yaitu A, memulai dari pengukuran manual, B, fokus pada kerugian, C, menetapkan target tambahan, D, memantau segala kendala, E, hati-hati dalam membuat perbandingan. Dari kesemua tahap pengukuran ini, dimulai dari memulai pengukuran manual, ini harus benar-benar terukur ya, karena sebelum mesin dioperasikan oleh tim dari perusahaan itu harus diukur terlebih dahulu, karena ini melibatkan banyak produk ya. Jadi ketika diukur
satu pengukuran itu mengakibatkan kesamaan kepada semua produk. Ya. B, di sini fokus pada kerugian. Kenapa fokus pada kerugian? Karena yang menggunakan mesin ini harus siap mengalami kerugian. Otomatis di sini ada poin C, menetapkan target tambahan. Di sini tidak sesuai atau tidak selamanya yang menggunakan mesin ini mencapai target. Jadi harus ada tindakan preventif atau antisipasi dari target tambahan. D, memantau segala kendala. Satu kendala itu harus rikat diatasi ya. Karena dari proses produksi menggunakan mesin ini melibatkan banyak produk, otomatis kerugiannya ini banyak ya, fatal juga. Terakhir, hati-hati dalam membuat perbandingan. Ini seperti dari poin A ya. Jadi diukur terlebih dahulu sebelum mengoperasikan mesin. Jadi harus benar-benar hati-hati dan harus lebih tepat atau akurat dalam menggunakan tahap pengukuran dari produk yang akan diproduksi.